Vanessa akan melakukan skill lab tentang pemberian nebul dan juga oksigen pada pasien. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Dr. Laura yang bertugas pada hari ini. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan pemasangan nebulisasi dan juga oksigen pada Ibu. Tujuannya untuk mengurangi sesak yang Ibu rasakan. Nanti saya akan memasangkan ada face mask ataupun yang berbentuk sungkup itu agar Ibu bisa menghirup oksigen lebih leluasa gitu ya. Pak Ibu bersedia? Baik, di sini pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya dulu. Kita buka dari nebulizer kitnya. Setelah itu kita pastikan alat-alat ini sudah bersih, yaitu ada face mask, ada yang untuk dewasa dan juga untuk anak. Lalu ada mouthpiece. Ini pada anak usia lebih dari sama dengan 6 tahun. Cara memakainya itu dia nanti dimasukkan ke mulutnya itu akan menutup rapat pada mouthpiece-nya. Lalu anak itu akan bernapas lewat mulut dan menghirupkan napas itu lewat hidung. Dan untuk anak yang kurang dari 6 tahun itu dia bisa menggunakan face mask ini dan bernapas seperti biasa. Anak yang lebih dari sama dengan 6 tahun juga bisa menggunakan face mask dengan cara bernapas seperti biasa. Lalu selanjutnya di sini ada air plug. Lalu selanjutnya ada salbutamol atau Ventolin 2,5 mg. Di sini mililiter, di sini kita tentukan juga untuk kadaluarsanya, tanggal kadaluarsanya. Lalu setelah itu di sini ada NaCl, ada oksigen, selang oksigen. Lalu selanjutnya dan juga ada stetoskop. Lalu selanjutnya kita akan mencuci tangan dan 6 langkah WHO. Lalu setelah itu kita akan menggunakan handphone. Baik, pertama-tama kita siapkan air plug-nya terlebih dahulu, lalu buka penutupnya. Setelah itu kita masukkan salbutamol atau Ventolinnya itu sebanyak 2,5 ml setiap satu pemakaian. Jika seandainya kurang dari 2,5 ml, kita tambahkan NaCl. Lalu kita tutup kembali. Setelah itu kita sambungkan dengan selang oksigennya. Setelah itu kita sambungkan juga dengan face mask. Di sini kita akan menggunakan face mask karena pasiennya lebih dari 6 tahun dan juga merupakan orang dewasa. Lalu selanjutnya kita hubungkan selang oksigen ini dengan nebulizer kitnya. Setelah dihubungkan, kita nyalakan, kita pastikan uapnya itu keluar. Setelah itu kita pasangkan pada pasien. Ibu punten ya, kita pasangkan dengan menarik ke belakang kepala pasien. Punten. Baik, setelah itu kita evaluasi apakah udaranya itu sudah mengalir atau belum, atau sesaknya sudah berkurang atau belum. Apakah sesaknya sudah berkurang, Ibu? Lalu selanjutnya kita auskultasi untuk menentukan apakah masih ada wheezing atau tidak. Ibu punten ya. Di sini sudah tidak ada wheezing. Selanjutnya kita akan melakukan pencatatan tindakan yang dilakukan. Lalu setelah itu jika sudah 10 sampai 15 menit atau uapnya itu sudah habis, kita bisa melepaskannya. Tekan off, lalu kita lepaskan. Ibu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemasangan oksigen pada pasien. Pemasangan oksigen pertama-tama dengan cara yang sama, kita bersihkan terlebih dahulu alatnya, pastikan alatnya sudah bersih, kita inform konsen dan juga catat identitas dari pasien.
Lalu setelah itu kita pastikan humidifier-nya kita isi dengan air destilasi sebatasnya ini, setinggi batasnya ini. Lalu kita cek apakah alat ini bisa berfungsi atau tidak. Dimana kalau dia berfungsi itu akan ada gelembung pada humidifier, di dalam humidifiernya, pada air destilasinya. Lalu anggap saja di sini ada gelembungnya. Lalu selanjutnya kita melakukan pemasangan dari oksigennya dengan di sini memakai face mask, atau dia bisa juga menggunakan nasal kanul. Kalau menggunakan nasal kanul itu dia nanti bagian yang runcingnya itu dihadapkan ke bawah lalu dimasukkan ke hidung pasien, bisa diselipkan di belakang telinga, atau kita menggunakan di sini face mask dengan cara nanti akan dipasangkan ke kepala pasien. Lalu pastikan bahwa hidung dan juga mulutnya itu tertutup dengan face mask ini. Lalu selanjutnya di sini kita akan sambungkan. Setelah disambungkan, kita akan pasang pada alatnya. Lalu selanjutnya kita akan pastikan sesuai dengan dosis pemberiannya, yaitu jika menggunakan face mask ataupun masker non-breathing itu dia sekitar 5-8 liter per menit. Jika menggunakan non-breathing itu dia 8-12 liter per menit, dan kalau menggunakan nasal kanul itu 1-6 liter per menit. Lalu selanjutnya kita atur di sini volumeternya atau pengatur saturasi O2-nya sampai batas yang ditentukan. Setelah itu kita pastikan bahwa sudah bisa mengalir oksigennya. Setelah itu kita pasangkan pada pasien dengan cara yang sama. Baik, setelah itu kita evaluasi apakah oksigennya sudah terasa atau belum. Ibu, apakah ada terasa udara? Oke, baik. Setelah itu kita kembali auskultasi. Langsung kita dokumentasi kecepatan aliran oksigennya dan prosedur tindakannya. Oke, baik, setelah itu selesai, kita juga sudah melakukan evaluasi, sudah tidak ada sesak ataupun wheezing dari pasien, dan saturasi oksigennya sudah memenuhi. Jika sudah memenuhi, maka kita angkat kembali dari oksigennya. Lalu jangan lupa untuk mencuci kembali alat-alat yang sudah digunakan dan cuci tangan kembali. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.